ya. Pak Am, apakah hadis tentang cadar? Apa hukumnya? Cadar, katanya ada yang mengatakan cadar itu sunnah, mohon penjelasan. Ya, secara prinsip ya, wanita itu kalau memakai cadar menurut hemat saya itu pilihan ya. Anda mau pakai cadar boleh, tidak pakai cadar juga nggak apa-apa. Karena prinsipnya wajah perempuan itu bukan aurat. Itu kita prinsipnya dulu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan perempuan itu nggak boleh menampakkan auratnya kecuali yang memang biasa tampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika seorang perempuan memakai penutup kepala, hendaklah ya, penutup kepala itu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kainnya agak lebar dan menutup dadanya. Jadi afdolnya mojang-mojang ibu-ibu kalau Anda berkerudung ya, menurut ayat yang saya tadi kemukakan ya dalam surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna, hendaklah mereka menutupkan, menjulurkan baju penutup kepala itu ala juyubihinna, menutupi dada begitu. Itu afdolnya sebenarnya ya. Nah, di ayat itu tidak dijelaskan cadar. Hanya dijelaskan hendaklah wanita menutup, tidak boleh wanita menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya, kecuali yang memang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Ini dijelaskan dalam hadis yang sangat terkenal sekali, sabda Rasul kepada adik iparnya ya. Rasul melihat adik iparnya itu memakai baju yang kurang sempurna ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Asma, Asma itu adik ipar Rasul karena Asma ini adiknya Aisyah. Ya Asma, idza balagatil mahid lam turo illa hadza wa hadza. Jadi kata Nabi, Asma, kalau wanita sudah balik, nggak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini. Fa asyara ila wajhi. Rasulullah mengisyaratkan wajahnya. Wa kaffaihi, dan Rasulullah mengisyaratkan pada dua telapak tangannya. Jadi menurut hadis Nabi, wajah bagi wanita itu bukan aurat. Nah, kalau ada yang mengatakan cadar itu sunnah, menurut saya bukan sunnah tapi ihtiyati. Ihtiyati itu lebih kehati-hatian. Jadi kalau ada teteh-teteh yang mau pakai cadar, ya itu namanya kehati-hatian. Tetapi Anda yang bercadar, ketika berihram, jelas sekali Rasulullah melarang wanita itu pakai cadar dan memakai qafazan. Qafazan itu sarung tangan. Jadi sebenarnya kalau memang wajah itu aurat, maka tentu saja justru ketika ibadah kan kudu ditutup. Ya enggak? Kalau memang aurat. Malah Rasul menyuruh dibuka itu cadar. Dan Rasul menyuruh membuka sarung tangan. Jadi Anda, kaum wanita, kalau tawaf, kalau ihram bukan tawaf, kalau berihram, ya, Anda membaca labbaika Allahumma umratan ketika mau umroh, atau membaca labbaika Allahumma hajjan ketika Anda mau haji, maka Nabi menyuruh kepada kaum wanita untuk membuka cadarnya dan membuka qafazan. Qafazan itu sarung tangan. Ini isyarat bahwa wajah itu bukan aurat. Punggung tangan juga telapak tangan itu bukan aurat. Sehingga Anda sah sholat tanpa pakai penutup tangan, ya. Telapak tangan Anda, punggung tangan Anda terlihat ketika sholat, itu sah. Wajah Anda ketika sholat terlihat, itu sah. Berarti kalau sah, maka wajah, punggung, dan telapak tangan itu bukan aurat. Sebab wanita itu kalau sholat kan harus nutup aurat. La yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Tidak sah sholat wanita yang sudah balik kecuali dia kudu nutup aurat. Harus nutup aurat. Nah, sementara Anda kaum wanita kalau sholat wajah itu kan dibuka, ya enggak? Telapak tangan, punggung tangan terlihat, itu sah sholatnya. Kalau sah,
berarti wajah, punggung tangan, dan telapak tangan bukan aurat. Nah, kalau bukan aurat, ada saudara-saudara kita yang memakai cadar, itu saya katakan ihtiyati. Berjaga-jaga saja, berhati-hati saja. Ya tentu saja kita hargai kehati-hatian itu. Saya mau pakai cadar, mangga. Tapi Anda yang bercadar, jangan menyalahkan yang tidak bercadar. Misalnya Anda pakai cadar, teman Anda nggak pakai cadar. Kamu mah nggak pakai cadar, kenapa sih? Nah, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau Rita, kenapa kamu pakai cadar? Ya, saya berjaga-jaga, berhati-hati saja. Saya mau pakai cadar, ya kita hargai, itu kan sikap. Itu kan keyakinan. Tapi Anda yang pakai cadar, jangan suka menganggap bahwa yang tidak pakai cadar itu tidak sempurna. Atau Anda yang tidak pakai cadar, menganggap orang yang bercadar itu berlebih-lebihan. Itu mah pilihan. Pilihan saja sih menurut saya. Mau bercadar silahkan, tidak bercadar juga nggak apa-apa. Balik kepada keyakinan kita. Tapi yang pasti Anda perlu tahu, wajah itu bukan aurat. Itu yang perlu Anda tahu. Wajah itu bukan aurat. Buktinya ketika ihram, Anda harus buka wajah itu. Ya. Dan salah Anda berihram tetap ngotot pakai cadar, gimana sih? Nabi melarang begitu. Kalau ada ustadz mengatakan itu tetap kita pakai cadar saja, dia melanggar hadis Nabi sebenarnya. Ya enggak? Hadis Nabi-nya begitu jelas eksplisit bahwa wanita itu kalau berihram tidak boleh bercadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Ini ada ustadz yang mengatakan enggak apa-apa, pakai cadar juga. Itu pendapat dia. Hadis Nabi mengatakan tidak boleh bercadar ketika berihram. Ada orang yang ikut umroh sama percikan iman. Terus dia bilang, Pak Am, boleh nggak saya pakai cadar? Saya bilang, kalau sedang ihram, Anda harus buka cadarnya. Ini dalilnya. Tapi kalau setelah ihram, setelah selesai tawaf, setelah selesai tahallul, Anda pakai cadar, ya silahkan. Kalau Anda merasa nyaman pakai itu. Tapi ketika Anda berihram, dalilnya itu tidak pakai cadar. Tapi kata ustadz saya, lebih afdol pakai cadar. Itu pendapat ustadzmu. Itu pendapat dia secara pribadi. Ini dalil. Kalau saya tunjukkan ini dalil. Bahwa wanita sedang ihram tidak bercadar. Anda mau pakai pendapat ustadz apa mau pakai sabda Rasul? Nah, jadi kadang-kadang kita ini ada yang lebih mengutamakan pendapat ustadznya daripada hadis Nabi. Hadis Nabinya jelas. Tidak boleh pakai cadar. Ini ngotot kata ustadz saya. Loh, Anda ini mau mengutamakan pendapat ustadz atau mau mengutamakan sabda Rasul? Ya saya bilang begitu. Akhirnya seteteh itu membuka cadarnya. Nah, saya bilang kalau selesai ihram, selesai tahallul, silahkan Anda kalau mau bercadar. Tapi jangan kemudian sabda Nabi dilabrak. Jadi tabrak dengan alasan itu saran ustadz saya. Ya kan gitu. Nah, jadi mojang-bujang mari kita lebih mengutamakan sabda Rasul. Kan ada ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang harus didahulukan tuh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Ya kan gitu. Jadi kalau ulil amri tidak pakai ati'u. Coba lihat ayatnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi kalau ke Allah dan Rasul kudu taat. Kalau ke orang boleh taat kalau benar. Tapi kalau tidak benar tidak perlu taat sekalipun itu guru Anda. Ya kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.